Selamat pagi, Jess. Ini komen ini tak replay ya, karena ditanya ini. Dari Kiteng 772. Mbak Kiteng, Ibu Kiteng. Perhatikan Jess ya, ini perhatikan banget, ini penting banget ini. Saya berhenti makan jam 6 sore, good. Jam 6 sore berhenti makan. Kalau punya masalah penyakit, paling tidak makan lagi itu 16 jam. Makan di jam ke-17. Ya, itu paling tidak seperti itu. Makanya hitungannya kalau berhenti makan jam 6 sore, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 sudah bisa tidur. Lambungnya kosong. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 insulin turun. Nah, istirahat. Jam 3, jam 4 biasanya bangun. Ada yang baca kitab suci, ada yang berdoa, ada yang sholat, ada yang macam-macam itu ya, olahraga jam 4 pagi. Ini udah 10 jam. Jam 4 pagi, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8. Jam 8 itu baru 14 jam, Bu. Ya. Jam 8 baru 14 jam. Jam 9, jam 10. Jam 10 itu 16 jamnya. Jadi kalau butuh memperbaiki fungsi metabolik harus lebih dari 16 jam. Jam 10, jam 11, nah makanya jam 11 boleh makan. Saya selalu sarankan jam 11 makannya, karena butuh waktu 16 jam tidak makan untuk membuat selmu memperbaiki diri, meregenerasi, memakan sel-sel yang rusak, membersihkan semua metabolik tubuh yang tidak berguna, dibuang semua, dimakan sama selmu, sehingga jam ke-17, yaitu jam 11 siang, makan. Makannya telur. Kenapa telur? Karena telur yang tidak membangkitkan pankreas untuk memproduksi insulin. Ya, karena di dalam telur tidak ada gula, tidak ada karbo. Gitu. Nah, kalau jam 8 makan rebusan singkong, jam 8 makan rebusan-rebusan yang lain, itu kamu langsung memicu yang namanya gula darah. Ketika kamu memicu gula darah, maka pankreas akan langsung bekerja. Ketika pankreas langsung bekerja, maka insulin langsung melonjak. Gitu. Ya, harusnya kalau memang saya selalu bilang, kalau harus makan di jam segitu, yang dimakan telur. Rebusan singkong, rebusan sayur itu karbo. Ya, pembuluh darahmu mengenalnya itu gula. Kamu yang mengenalnya itu rebusan singkong, rebusan sayur daun-daunan. Nubut untuk lambung. Nah, ini yang penting untuk lambung. Ketika kamu lambungmu dalam posisi kosong, ya, 16 jam kamu tidak makan, kamu kasih karbo. Karbo itu apa? Karbo itu ya nasi, jajanan, cemilan, cepuluh, semua yang kamu bilang ganjel perut itu karbo. Ya, itu akan langsung membuat lambungmu berontak. Kenapa? Satu, asam lambungnya belum maksimal. Asam lambung belum maksimal. Yang kedua, lambung itu sel. Makanan sel itu adalah protein. Kalau kamu kasih gula, ya itu yang membuat kamu kena emah, yang membuat kamu kena inflamasi, yang membuat kamu kena yang namanya masalah imun itu, yang membuat kamu kena masalah nanti kenanya tipes, yang membuat kamu kena yang namanya masalah-masalah yang berhubungan dengan ya itu semuanya itu gitu. Nah, yang harus dilakukan kan melindungi lambung sendiri. Nah, yang bisa melindungi lambungmu ya kamu, bukan saya. Gitu. Yang bisa melindungi lambung saya ya saya. Saya tidak memasukkan makanan apapun sebelum jam 11 siang. Saya tidak pernah memasukkan apapun sebelum jam 11 siang. Itu pun jam 11 telur 1. Jam 12 telur 1. Jam 1 telur 1. Atau jam 11 telur 2. Jam 12 telur 2. Jam 13 telur 2. Baru jam 4 atau jam 5 atau jam 6-nya saya makan. Tapi makanan saya tidak ada nasinya. Makanan saya tidak pakai cemilan, cepuluh. Makanan saya tidak pakai goreng-gorengan. Kalau saya makan sayur, yang saya makan sayur. Contoh beberapa waktu yang lalu saya makan capcay sama apa itu satu lagi? Ayam kukuruyuk. Ayam saus mentega. Nah, itu makanan saya. Nggak pakai nasi. Gitu. Terus kemudian makanan saya jam 4 atau jam 5 atau jam 6 soto Betawi.
Makanan saya jam 4 atau jam 5 atau jam 6, coto Makassar. Makanan saya jam 4 atau jam 5 atau jam 6, ayam bok brek. Makanan saya jam 4 atau jam 5 atau jam 6, uka-uka bento. Kalau enggak masak sendiri. Kalau masak sendiri istri saya masak udang, ditumis pakai sayur. Udah, makanan kami itu aja. Beberapa waktu yang lalu makanan saya 24 jam hanya makan gado-gado. Jadi itu yang harus kamu menjaga lambungmu sendiri, ya kamu, bukan saya gitu. Dan menjaga lambung itu simple. Menjaga lambung itu adalah dengan mulut. Karena kuncinya ada di sini gitu. Ya. Berarti enggak boleh Pak makan rebusan. Siapa yang bilang enggak boleh? Boleh, cuman waktunya kapan? Di antara jam 1 sampai jam 6 sore kamu mau makan rebusan apapun silahkan, enggak ada masalah. Kan salah satunya pasti makan kan? Nah, rebusan itu kan cemilan. Dalam satu waktu saya lagi meeting di mana itu? Di Puri, di Neo Hotel di Puri, lagi meeting. Itu udah 24 jam belum makan itu karena memang sengaja dilaparkan malamnya selesai meeting jam 9, jam 10 mau makan tetelan ayam. Nah, apa yang kayak makan? Oh, ada rebusan. Rebusan apa? Di abang gerobak itu yang didorong. Apa itu? Jagung rebus. Itu kami makan. Tidak ada masalah. Gitu. Tidak ada masalah. Tapi tidak di waktu pagi. Kenapa? Karena siklus hidup kan begini. Siang ke malam, malam ke siang. Siang ke malam, malam ke siang. Itu kan siklus hidup. Itu ada rule-nya, Pak. Ada frekuensinya itu. Jadi itu yang saya selalu katakan. Makanya Tuhan ketika menciptakan bumi, menciptakan semua isinya, dia berkata apa? Jadilah petang dan jadilah pagi. Penciptaan yang dilakukan oleh sang pencipta, dia katakan jadilah petang, jadilah pagi. Tuhan melihat segala sesuatunya baik adanya, dan jadilah petang, jadilah pagi. Artinya apa? Ketika siang menuju ke malam, malam menuju ke siang, itu ada siklus. Siklusnya ada di sini nih. Di daging empuk di bawah tempurung kepalamu. Makanya tempurung kepalamu itu punya daging empuk yang sangat sakti sekali. Nah, dunia melihat ada hitungannya. IQ 78 itu sekarang ini yang terjadi penurunan IQ di Indonesia. Harusnya orang Indonesia IQ-nya itu adalah di atas 100, 110 lah paling tidak. Tapi karena penurunan input, karena distorsi input yang masuk melalui televisi, melalui media sosial, makanya IQ-nya orang Indonesia turun jadi 78. Gitu. Kalau tidak diperbaiki ya akan merosot terus. Kalau kata Ryu Hasan, jadi gorila ujung-ujungnya, ya hampir sama dengan gorila. Karena apa? Karena nalarnya tidak bisa jalan. Kamu lihat Indonesia, manusia Indonesia yang IQ-nya rendah, dia lebih setuju dengan hoax daripada ilmu. Dia lebih mendukung pembenci, dia lebih mendukung pemberontak daripada yang mengerjakan untuk rakyatnya. Itu yang terjadi itu. Itu hanya bisa terjadi kepada orang-orang yang IQ-nya di bawah IQ 78. Kalau orang kayak saya nggak bakal terprovokator, bos. Nggak bakal. Kenapa? Saya bisa berpikir ini tidak benar, ini benar, ini tidak benar, ini benar. Saya bisa berpikir wajar di situ, gitu. Nah, dinaikkannya dengan cara apa? Memperbaiki gizi. Nah, salah satunya Pak Presiden membuat MBG, cuman salah sasaran. Siapa salah sasarannya? Salah sasarannya anggarannya dibuat bancaan. Itu saja masalahnya. Itu sehingga yang disajikan ke anak-anak kembali lagi gula lagi, gula lagi, gula lagi, gula lagi. Karena apa? Yang dicari profit, bukan pertumbuhan kesehatan anak-anak. Ya bener nggak? Ya, kalau saya disuruh mimpin, dikasih anggaran buat NBG, nggak ada itu dapur NBG. Tak kasih ke orang tuanya masing-masing. Ya, jatah satu hari 15.000, orang tuanya terima 15.000. Dan kemudian dia harus masak untuk anaknya dibuat bontotan. Apa itu? Telur, ikan, daging, seafood. Cukup 15.000. Ya, telur 3 butir, ikan 1 ekor, dan daging sepotong. Cukup buat anak-anak. Bahkan lebih bisa ditabung. Ya, beneran. Itu anggaran yang sangat besar. Yang bisa membuat bangsa ini berubah cara berpikirnya. Cuman ya mau gimana lagi. Yang disajikan tetap aja rebusan-rebusan kayak begini. Ya gimana kamu mau berubah cara berpikirmu? Karena kebutuhan otak ini lemah, bukan rebusan kayak begini. Kebutuhan otak ini daging, ikan, seafood, telur, bukan rebusan.